Burung nuri hinggap di dahan. Cau merdu menghibur hati. Kami datang dengan penuh harapan untuk berbagi hasil wawancara kami. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 13 akan berbagi hasil wawancara kami dengan sebuah perusahaan mie kering dan mie instan sehat yang lokasinya di Pasuruan, yaitu Mie Bola Mas dan Ayumi. Sebelum masuk ke hasil wawancara, akan aku jelasin dulu nih latar belakang dari perusahaan tersebut. Nah, jadi perusahaan mie kering Bola Mas dan mie instan Ayumi berawal dari keterampilan generasi pertama dalam membuat mie dengan produksi kecil-kecilan menggunakan sistem pengeringan matahari. Di bawah kepemimpinan generasi kedua, Ibu Ida, perusahaan ini berkembang dengan menggunakan oven dan mesin yang lebih modern. Ibu Ida melakukan inovasi dengan memproduksi mie instan kering yang lebih sehat tanpa menggunakan pengawet. Proses pengeringan dilakukan menggunakan oven untuk mengurangi kadar air hingga 8%. Berbeda dengan mie instan konvensional yang dikeringkan dengan penggoreng, perusahaan menghadapi tantangan berupa masa kadaluarsa yang pendek karena tidak menggunakan pengawet, serta biaya kemasan yang lebih tinggi untuk menjaga kualitas produk, seperti penggunaan aluminium foil dan plastik tebal. Dengan visi menjadi perusahaan yang menyediakan produk makanan sehat, perusahaan juga sedang mengembangkan inovasi baru dengan mengolah mie instan menjadi camilan untuk memperluas pasar. Melalui berbagai tantangan tersebut, perusahaan tetap berkomitmen untuk memberi pilihan mie yang lebih sehat kepada masyarakat. Bu Ida memimpin perusahaan dengan pendekatan profesionalisme yang berlandaskan kekeluargaan dan integrasi, menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi karyawan. Pengambilan keputusan dilakukan secara fleksibel, di mana tim leader diberi kewenangan untuk hal operasional harian, sedangkan keputusan besar dibuat melalui koordinasi lintas divisi dalam menghadapi karyawan yang kesulitan mencapai target. Ibu Ida mengarahkan tim leader untuk memahami masalah secara mendalam dan melibatkan personal dia jika diperlukan. Pendekatan ini mengutamakan keseimbangan antara kinerja dan hubungan interpersonal, mencerminkan kepemimpinan yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan tim. Nah, jadi Ibu Ida sendiri mengutamakan pengambilan keputusan yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan kekeluargaan. Untuk keputusan penting yang memiliki pendekatan kolaboratif dengan mendengarkan pendapat tim, meskipun keputusan akhir tetap menjadi haknya. Dalam situasi mendesak, keputusan dibuat berdasarkan kepentingan perusahaan. Dia juga mendelegasikan keputusan kepada tim leader jika mereka lebih memahami masalah yang dialami oleh perusahaan. Pendekatan ini memperkuat hubungan tim dan mendorong perkembangan perusahaan. Seperti yang kalian tahu, dunia ini akan terus berubah dan juga berkembang. Di sini kita akan cari tahu bagaimana Ibu Ida ini memimpin perubahan. Nah, jadi perubahan itu adalah hal yang alami diperlukan untuk pertumbuhan organisasi ataupun perusahaan. Ibu Ida menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan pendekatan kekeluargaan dalam menghadapi perubahan yang ada, agar semua anggota tim ini merasa didukung dan terlibat. Keberhasilan perubahan bergantung pada kepemimpinan yang efektif dan dukungan yang memadai. Dampak positif dari perubahan itu sendiri dapat dilihat dari peningkatan omset, efisiensi, ataupun pencapaian target. Perubahan yang berhasil akan memperkuat budaya organisasi dan mendorong kemajuan. Penerapan strategi kepemimpinan Bu Ida menekankan pemantauan terhadap lingkungan eksternal, evaluasi KPI rutin, wawancara jika target tidak tercapai, dan sanksi jika masalah berlanjut. Suksesi jabatan dipertimbangkan dengan calon pemimpin yang memahami visi misi perusahaan. Pentingnya pemantauan terhadap lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang sangat vital dalam mengembangkan bisnis. Sebagai pemimpin, sensitivitas terhadap perubahan pasar dan sosial diperlukan agar perusahaan tetap responsif, memantau tren teknologi, kebutuhan pasar, dan strategi pesaing adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif dalam bisnis. Pendekatan kepemimpinan Ibu Ida memberikan banyak kawasan yang dapat diterapkan dalam pengembangan bisnis yang akan saya bangun.
Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya pemantauan terhadap lingkungan eksternal, termasuk tren pasar dan perubahan sosial yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Sebagai pemimpin, kemampuan untuk sensitif terhadap perubahan ini sangat penting agar perusahaan tetap responsif dan dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap tantangan baru. Dalam konteks bisnis kami, hal ini berarti bahwa kami harus selalu memantau perkembangan tren teknologi, kebutuhan pasar, serta strategi pesaing untuk memastikan bahwa bisnis tetap relevan dan kompetitif. Pemahaman tentang ancaman dan peluang yang ada akan memberikan keuntungan dalam merancang strategi jangka panjang yang adaptif. Pendekatan Ibu Ida dalam evaluasi kinerja karyawan melalui Key Performance Indicator atau biasa dipanggil KPI juga sangat menarik untuk diterapkan. Dengan menetapkan KPI yang jelas, bisnis dapat memantau kemajuan setiap individu atau tim secara rutin, memastikan bahwa tujuan perusahaan itu tercapai. Dalam hal ini, evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala seperti setiap 2 atau 4 minggu memungkinkan identifikasi masalah sejak awal dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperbaiki kinerja mereka. Jika masalah berlanjut, proses review yang lebih mendalam dapat dilakukan untuk memberikan solusi terbaik, berupa pelatihan lebih lanjut, perubahan peran, atau sanksi jika diperlukan. Hal ini memberikan contoh bagaimana menjaga standar tinggi sambil tetap memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Selain itu, pentingnya suksesi jabatan dalam perusahaan yang ditekankan oleh Ibu Ida juga memberikan pelajaran berharga. Menyiapkan calon pemimpin yang memahami visi dan misi perusahaan sangat krusial untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan perusahaan. Pemimpin yang baik tidak hanya memiliki keahlian teknis, tapi juga kemampuan untuk mengedepankan kepentingan tim dan perusahaan di atas kepentingannya sendiri. Hal ini memastikan bahwa perusahaan dapat terus berkembang dengan fondasi yang kuat, menjaga nilai-nilai yang telah dibangun, dan memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Semua pelajaran ini akan menjadi panduan dalam membangun budaya dan mendukung pertumbuhan dan keberhasilan bisnis. Yang dapat dipetik dari pendekatan Bu Ida dalam manajemen perusahaan mie kering dan mie instan sehat menyoroti pentingnya profesionalisme, kepemimpinan yang inklusif, dan kemampuan untuk mengakomodasi perubahan. Dengan mendapatkan evaluasi kinerja karyawan melalui KPI dan suksesi jabatan yang tepat, perusahaan dapat memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Bu Ida juga menentangkan pentingnya memprioritaskan kepentingan tim dari perusahaan di dalam kepemimpinan pribadi sebagai ciri pemimpin yang baik. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menciptakan lingkungan kinerja yang nyaman dan produktif, tetapi juga membuat fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Seluruh prinsip yang dijelaskan memberikan panduan berharga bagi pengelolaan bisnis yang responsif, adaptif, dan bernilai. Tepungmu ini sebenarnya tepung organik gitu loh, karena dia masih bisa mengeluarkan kutu gitu. Nah, karena mie kita itu kita bikin mie yang lebih sehat ya, jadi proses pengeringan yang kita lakukan itu adalah critical point supaya kita tidak perlu menambahkan pengawet, karena kita tidak mau menambahkan pengawet itu, atau kita tidak mau mencampurkan chemical pengawet itu ke dalam adonan, sehingga satu-satunya cara supaya mie kita itu bisa kering, bisa lebih awet gitu, bisa dipasarkan lebih lama, itu kita keringkan sampai kadar airnya itu tinggal 8% gitu. Nah, 8% itu tinggal 8% air itu sebenarnya itu biaya yang terbuang. Jadi kalau misalnya tepung itu secara SNI, standar SNI ya, kadar air yang terkandung dalam tepung itu 14%. Nah, kalau mie bola mas itu kadar airnya cuma 8%. Berarti ada selisih berapa? 6% kan? Nah, 6% air yang terbuang itu kan sebenarnya kalau misalnya terkandung di dalam mie, itu kan nambah beratnya mie toh. Jadi kalau misalnya saya jual mie-nya 1 kilo gitu ya, kalau kadar airnya 14% seperti SNI,
jumlah kepingannya kan